Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya yang bernama Indra Dustiawan, Saya Randy Noviandi, saya Aditya. akan mempresentasikan tentang pengertian sasis mobil. Sasis merupakan komponen yang penting pada sebuah kendaraan, khususnya mobil. Ibaratnya organ tubuh. Sasis bisa disimpulkan sebagai kerangka tulang yang nantinya menopang tubuh kendaraan. Berikut uraian penjelasan singkat mengenai pengertian, komponen serta jenis-jenis dari mobil. Pengertian sasis mobil. Sasis mobil atau bisa juga disebut dengan sasis adalah komponen bagian dalam mobil yang kendaraannya sangat penting. Hal tersebut disebabkan sasis menjadi rangka dasar atau fondasi tempat disatukannya komponen mesin dan setiap komponen mobil lainnya. Dengan demikian, setiap komponen yang ada pada mobil bisa terhubung. Selain itu, sasis juga menjaga bentuk dari mobil agar tidak mengalami perubahan ketika digunakan. Dengan demikian, beberapa aspek yang lengkap seperti ketahanan, keamanan, hingga kemampuan dalam menjaga kondisi dalam berkendara, material dari sasis sendiri telah didesain khusus. Sasis dibuat dari kerangka besi atau baja yang didesain sedemikian rupa agar dapat memenuhi segala aspek tersebut. Selanjutnya, komponen-komponen dalam sasis mobil akan dibacakan oleh kawan saya. Komponen-komponen dalam sasis mobil. Sebenarnya, sasis mobil memiliki susunan yang terdiri dari powertrain dan suspensi. Powertrain berfungsi untuk mengalirkan tenaga mesin mobil pada roda. Sedangkan suspensi berfungsi sebagai penopang keamanan dan kestabilan dalam mobil. Adapun komponen utama dalam sasis adalah yang pertama, kopling. Komponen kopling ini memiliki fungsi sebagai penghubung serta pemutusan putaran mesin ke transmisi. Dengan demikian, proses transfer pada gigi akan lebih halus. Kopling terdiri dari dua logam yang berputar. Transmisi di sini berfungsi untuk manipulasi putaran pada output mesin. Hal ini dapat dirasakan ketika Anda dalam kondisi di mana kendaraan memerlukan torsi besar serta kondisi yang memungkinkan mobil untuk memiliki kecepatan tinggi. Di saat mengatur perpindahan gigi, disitulah transmisi digunakan. Yang kedua, gardan. Komponen dari sasis mobil selanjutnya yaitu gardan. Gardan atau diferensial berfungsi untuk membedakan antara putaran roda kanan serta roda kiri pada mobil. Jika dalam putaran roda tidak berbeda, maka akan terjadi slip pada roda yang menyebabkan kehausan. Ketiga, gandar belakang. Poros belakang yaitu poros yang berbentuk batangan. Komponen ini dapat menghubungkan taman dengan poros roda. Umumnya, komponen ini terdapat dua macam, yaitu tipe poros kaku dan poros independen. Yang keempat, pegas. Komponen lainnya yaitu pegas. Pegas berfungsi untuk meredam getaran ketika berjalan dengan memberikan rasa enteng, namun lembut ketika roda melewati sebuah lubang atau gundukan polisi tidur. Yang kelima, sambungan universal. Komponen sasis mobil selanjutnya yaitu universal joint atau menghubung antara momen putar dari sudut dan arah dari manapun yang didesain secara fleksibel. Umumnya, komponen ini terletak di bagian belakang transmisi dan di taman depan. Peredam kejut. Shock absorber atau biasa disebut dengan shock breaker memiliki fungsi untuk mencegah guncangan pada sistem suspensi dengan cara menahan guncangan melalui mekanisme fluida. Namun, shock breaker ini tidak memiliki daya tahan pada tekanan. Batangan penstabil. Komponen sasis yang satu ini berfungsi untuk menahan rolling ketika roda berguncang karena melewati lubang atau gundukan polisi tidur. Hal tersebut, rolling yang awalnya terasa begitu besar dapat dikurangi oleh stabilizer bar. Komponen ini terdiri dari swing bar dan link stabilizer bar.
Sistem kemudi. Sistem steering berfungsi sebagai pengontrol arah roda depan serta mengurangi gaya kemudi, sehingga terasa lebih ringan ketika memutar roda pada pengemudi. Biasanya, komponen ini memiliki dua macam, yaitu tipe hidrolik dan tipe elektrik. Sistem pengereman. Komponen ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan laju mobil. Umumnya terdapat dua jenis rem, yaitu rem tromol dan rem cakram. Sistem pengereman ini menggunakan gaya gesek yang dapat diubah dari energi pada putaran roda menjadi energi panas. Roda dan ban. Komponen kasis mobil yang terakhir yaitu roda. Roda berfungsi sebagai pengonversi putaran pada powertrain untuk menjalankan mobil, serta ban yang berfungsi sebagai penyerap penggetaran pada saat mobil berjalan agar tidak terjadi slip. Itulah komponen-komponen pada sasis mobil. Sekarang jenis-jenis sasis mobil berdasarkan rangka akan dibacakan oleh teman saya. Rangka tangga. Rangka tangga memiliki bentuk menyerupai tangga serta menjadi penopang badan mobil, transmisi, mesin, dan berbagai komponen lainnya. Sasis ini terbuat dari baja yang berbentuk balok dan dengan join dan cross member. Jadi ketika terjadi kerusakan leather frame dapat dengan mudah diperbaiki. Sasis monokok. Sasis ini dibuat menyatu dengan bodi mobil yang berfungsi sebagai kerangka mobil yang berfungsi untuk melindungi ruang mobil ketika mobil melewati jalan yang bergelombang, benturan, dan yang dihasilkan akan diserap oleh tubuh mobil. Rangka ruang aluminium. Sasis mobil ada yang membuat dari monokui, namun menggunakan bahan aluminium atau biasa disebut dengan space frame aluminium sasis. Ini memiliki beban yang cukup ringan jika dibandingkan sasis lainnya dengan 40% persentase 40%. Rangka ruang tabung. Sasis ini banyak digunakan pada mobil balap karena memiliki pelindung kekakuan yang torsional serta ketahanan beban berat. Tubulah terbuat dari baja yang dirangkai bentuk rangka mobil agar kualitas lebih baik. Biasanya sasis ini dibuat dengan bahan serta sambungan las yang mumpuni. Rangka tulang punggung. Backbone ini memiliki fungsi sebagai tulang rangka pada bagian tengah yang terhubung dari depan hingga belakang mobil. Sasis ini juga disebut sebagai rangka tunggal. Namun sasis ini jarang digunakan karena biaya produksi yang sangat tinggi serta memiliki dampak buruk. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.